Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue. Hari ini gue mau yang ringan-ringan aja, apalagi kalau bukan news update. Langsung aja gue ambil ini kali ini dari macam-macam ya sumbernya. Langsung aja dikabarkan hari ini para pemain Manchester United akhirnya sudah kembali ke Carrington ya. Sudah kembali ke Carrington, sudah melakukan latihan. Ada nama-nama seperti Rashford, Maguire, Varane, McTominay, Fred, Greenwood, Shaw, Lingard, Mata, Savage, Martial, Bayi, Wan-Bissaka, Cavani, Lindelof. Wah, Victor Lindelof sudah latihan, berarti mudah-mudahan kondisi jantungnya nggak bermasalah ya. Bruno Fernandes, Ahmad, De Gea, dan Teles. Tidak ada Cristiano Ronaldo ini. Waduh. Apakah? Wah, kita tidak usah berspekulasi ya. Jadi kurang lebih few minutes left after 10 minutes. Ya, ada beberapa yang ternyata ada beberapa ini meninggalkan Carrington setelah 10 menit. Waduh, apakah ada yang negatif, ada yang positif lagi ya? Mudah-mudahan tidak ada sih ya. Tapi yang jelas secara official klub ini sudah menyebutkan kalau pemain Manchester United ini kembali lagi berlatih. Cuman dari berita ini, again ada dua hal yang gue lihat ya. Nomor satu adalah ya masih ada beberapa pemain seperti kayak Cristiano Ronaldo yang tidak ada nih di daftar pemain yang ikut latihan hari ini. Apakah dia latihannya ngumpet-ngumpet atau ya banyak lah ya, bisa jadi banyak spekulasi ini. Lalu yang kedua yaitu tadi kabar bahwa ada beberapa pemain yang meninggalkan Carrington setelah 10 menit. Tidak disebutkan berapa dan juga siapa. Ini juga berita yang menarik. Ada kabar lagi terkait Manchester United masih ya. Jadi mulai dari tanggal 30 Desember tuh berarti pertandingan menghadapi Burnley ya, di kandang sendiri. Fans yang berusia 18 tahun ke atas kalau ingin menghadiri pertandingan di Old Trafford harus menunjukkan bukti double vaksin atau negatif PCR yang diambil tidak lebih dari 48 jam. Nah, ini bagi teman-teman mungkin ada yang mau ke Old Trafford. Nah, ini mulai tanggal 30 Desember harus menunjukkan bukti-bukti yang seperti gue sebutkan tadi ya. Ada kabar, kali ini rumor ya. Anthony Martial dikabarkan lebih suka untuk bergabung dengan Sevilla. Sevilla ya. Walaupun dikabarkan Barcelona dan Juventus juga tertarik nih untuk mendatangkan Anthony Martial. Tapi dikabarkan juga kalau Martial ini akan segera mengadakan pembicaraan dengan Ralf Rangnick tentang masa depannya dia ya di Manchester United. Dan ini kan yang sebenarnya ditunggu oleh Ralf Rangnick ya, bukan berita-berita di media atau apa agennya koar-koar lah di media ataupun apa, tapi itu tadi yang ditunggu sama Ralf Rangnick adalah ya ini ada pembicaraan langsung antara agen atau pemain dengan dirinya. Ya kita lihat aja ya hasilnya seperti apa. Kabar lain, tadi tuh Anthony Martial ternyata diminati oleh Sevilla ini sebagai pinjaman ya, pun juga dengan Barcelona dan juga Juventus. Itu tadi gue tambahkan beritanya. Lalu ada kabar juga kalau Phil Jones ini dikabarkan dijadikan target potensial oleh Benfica, klub dari Portugal ini. Dikabarkan Benfica ini berminat untuk mendatangkan Phil Jones dengan status pinjaman. Ya menurut gue memang Phil Jones ini kan karena dia memang usia juga sekitar 29-30 ya, masih belum tua-tua banget. Dan kalau menurut gue ya, Phil Jones ini by the way didatangkan di zamannya Sir Alex Ferguson, karena Sir Alex Ferguson menilai dia ini salah satu pemain muda potensial pada saat itu ya, dibeli dari Blackburn. Pada perjalanannya ini memang naik turun ya kan, sempat juga membela timnas dan lain-lain. Belakangan memang cedera ya, di samping juga penampilannya yang terus menurun dan juga ada cedera. Tapi ada faktor lain yang menurut gua ini cukup besar pengaruhnya ke penampilan atau permainan dari Phil Jones, itu adalah rasa percaya diri atau mental. Dia ini kan sempat kena bully ya di sosial media dan juga di kehidupan nyata bahkan kan.
yang menurut gua sih bulian-bulian seperti ini nih pastinya tidak berasal dari supporter atau fans Manchester United ya. Kalau buat gua ringan amatiran ya, buat gua itu bukan dari mereka sih, nggak tahu tuh dari siapa. Dan oleh karena itulah balik lagi ke Phil Jones, gua sih menilai memang dia ini kan sudah sering nih diikutkan tim utama, duduk di bangku cadangan dan lain-lain. Memang sudah waktunya untuk diberi kesempatan bermain di pinjaman. Dan menurut gua sih kalau memang betul kabar dari Benfica ini bagus ya, karena Benfica ini bermain di Liga Portugal yang kualitasnya tentu saja di bawah Premier League, tapi persaingannya cukup sengit ya, dimana saat ini bukan hanya Benfica ataupun FC Porto yang kejar-kejaran, tapi ada peserta ketiga nih, Sporting Lisbon kan beberapa tahun belakangan meramaikan ya perburuan gelar juara di Liga Portugal. Jadi maksud gue begini, intensitasnya dapat. Jadi kalau seandainya kan bisa dipinjamkan ke Benfica, menit bermain akan bertambah, persaingan atau intensitas itu juga ada, dan ini bagus untuk perkembangan permainan pastinya dari Phil Jones dan juga mental, dan menurut gue ini cukup penting. Ada kabar lagi dari Fabrizio Romano kabarnya ini ya. Tidak akan mudah bagi Manchester United untuk mendatangkan Erling Haaland seperti yang gue duga. Salah satu faktornya adalah apa yang terjadi dengan Paul Pogba, di mana agennya ini kan sama Mino Raiola, dan bagaimana hubungan antara klub dengan Paul Pogba dan juga agen ini diberitakan atau diperkirakan oleh Fabrizio Romano ini akan membuat pelik Manchester United jika ingin mengambil Erling Haaland. Ya, menurut gue sih ya Erling Haaland pemain bagus, cuman agennya yang ya tahu sendirilah seperti apa ya teman-teman. Kabar lainnya dari Fabrizio Romano masih ya mengabarkan kalau Manchester United ini masih tetap mengincar defensive midfielder atau gelandang bertahan di bulan Januari. Mudah-mudahan dapat ya. Dikabarkan lagi dari Fabrizio Romano kalau Manchester United ini berminat Boubacar Kamara, tapi belum ada langkah lebih lanjut lagi ya. Dikabarkan juga tidak ada yang terjadi antara Manchester United dan Sergej Milinkovic-Savic. Ini diberitakan. Lalu dari Fabrizio Romano masih ya, kalau Manchester United mengirim scout ke Argentina untuk mengamati pemain Julian Alvarez. Tapi saat ini belum ada negosiasi. Nah, Julian Alvarez ini kalau gue lihat ini dia bermain di River Plate ya, salah satu klub besar di Argentina pastinya. Kalau dilihat dari Transfermarkt, pemain 21 tahun ini harganya di 20 juta ya. Untuk pemain 21 tahun 20 juta. Pemain yang bisa bermain sebagai striker ataupun juga right winger ya. Kalau ini dilihat dari SofaScore heat maps-nya dia cukup menarik sih, kalau terutama untuk posisi striker kalau gue ngelihat ya, karena kan again kita ini diambang kehilangan beberapa striker. Sekarang ini Edinson Cavani kan dikabarkan kalau nggak musim dingin ini ya musim panas tahun depan ya bisa hampir dapat dipastikan akan cabut. Belum lagi seorang Anthony Martial. Artinya ada pos kosong di sana yang menurut gue harus diganti ya. Dan juga akhir kompetisi musim depan di mana Cristiano Ronaldo kontraknya juga berakhir. Di situ ada lagi akan ada pos kosong lagi, dan menurut gua memang tidak urgent artinya harus sekarang. Tapi menurut gua ini juga akan datang masa di mana kita akan membutuhkan striker baru dengan kualitas bagus. Kalau sekarang again gua setuju memang defensive midfielder itu kita butuh pemain lebih di sana ya. Jadi dan gua lihat memang kalau dari statistik dan lain-lain nih memang sepertinya dia pemain bagus, pemain yang menjanjikan. Tapi ya kita lihatlah bagaimana ini nanti perkembangannya dengan scout dari Manchester United. Oke, kabar selanjutnya masih dari Fabrizio Romano. Oh, ini kayaknya nih banyak diambil dari Fabrizio Romano ya kabarnya. Newcastle United sudah mengkontak Jesse Lingard, tapi ternyata Jesse Lingard dikabarkan tidak tertarik ini untuk pindah ke Newcastle di bulan Januari, dan dia ingin wants to fight ya, dia ingin berjuang lagi untuk mengamankan posisinya di Manchester United. Ini cukup mengejutkan buat gua. Kenapa? Karena sampai sejauh ini memang menit bermain dari Jesse Lingard ini tidak banyak-banyak banget ya, bahkan ya semakin menurun lah kalau kita bandingkan di awal-awal musim. Waktu itu masih di zamannya Ole Gunnar Solskjaer ya.
sekarang di zamannya Ralf Rangnick ini paling tidak dari beberapa pertandingan dia ini kan tidak begitu dapat menit bermain yang banyak, pun juga penampilannya kalau menurut gue belum sebagus atau kontribusinya ya seperti di awal musim. Dan ini menurut gue cukup aneh aja. Cuman ya mudah-mudahan sih dia bisa memberikan impresi bagus ke Ralf Rangnick pastinya ya. Cuman ya ini cukup menarik sih. Kalau gue menilai ini memperlihatkan bagaimana dia masih ingin, paling tidak dari sang pemain ini, ingin bermain di Manchester United. Dan ini merupakan salah satu faktor dari Rangnick juga kan, bagi pemain yang ingin bermain di Manchester United. Artinya diberikan kesempatan untuk bermain di Manchester United. Pertama adalah pemain harus mau dulu bermain di Manchester United. Dan ini paling tidak Jesse Lingard sudah menunjukkannya sejauh ini. Selanjutnya tentu saja dong kualitas dari sang pemain, apakah akan masuk ke sistem dan lain-lain. Ya ini menarik sih menurut gue beritanya. Ada kabar apa lagi ya? Itu saja. Lalu kalau gua pindah sekarang sumbernya ke Manchester Evening News, masih ada kabar dari Julian Alvarez, gak akan gua bahas. Amadou Haidara kembali lagi disinggung kalau dia ini jadi salah satu pemain favorit dari Ralf Rangnick. Apakah bisa datang di bulan Januari ini, kita nantikan saja. Dikabarkan juga dari Manchester Evening News, Ralf Rangnick ini berminat ya, bahkan agak sedikit memaksa untuk mendatangkan seorang Erling Haaland. Lagi-lagi Erling Haaland. Ya, again sih pemain 21 tahun ini punya kualitas betul, dan kalau menurut gue sih seperti gue bilang di beberapa video sebelumnya, kalau ya, bisa jadi memang musim panas ini akan cabut dari Dortmund karena again hype-nya lagi bagus ini dia ya kan, popularitasnya juga lagi oke, kualitasnya juga sedang bagus-bagusnya, jumlah gol juga banyak dan lain-lain. Jadi menurut gue cukup bagus dari sisi bisnis kalau dia cabut sekarang nih, mumpung lagi mekar-mekarnya. Harga juga pasti akan lagi bagus-bagusnya, karena kalau nunggu satu musim selanjutnya ya kontrak akan semakin berjalan juga kan di Borussia Dortmund, yang pastinya akan mempengaruhi value sedikit. Belum lagi resiko kalau ada cedera dan lain-lain kan. Jadi menurut gue bisa jadi memang musim panas ini akan cabut. Dan apakah akan ke Manchester United? Seperti yang gue singgung juga sebenarnya agak berat sih ya. Cuman ya kita nantikan saja. Pemain Manchester United sudah kembali latihan. Ini dikabarkan ada beberapa pemain ya, update cedera terbaru ini. Kalau Aaron Wan-Bissaka ini dikabarkan akan potensial atau ya perkiraan kembali itu bisa tanggal 27 Desember. Edinson Cavani juga 27 Desember. Victor Lindelof masih belum bisa dapat dipastikan walaupun ikut latihan hari ini. Masih terus dimonitor ya keadaan jantungnya. Anthony Martial dikabarkan akan kembali tanggal 27 Desember. Rafael Varane 27 Desember. Paul Pogba masih belum bisa diketahui dan dipastikan. Jadi kalau betul tanggal 27 ya mungkin ketika menghadapi Newcastle pemain-pemain tadi sudah bisa ready. Ya bagus sih untuk menambah kedalaman squad paling tidak, karena kan seperti kita ketahui kabar terakhir hanya tersedia 7 orang. Hari ini ada 19 atau 18 orang yang ikut latihan, walaupun ada beberapa yang yang pulang ya setelah 10 menit. Itu sebenarnya agak mengkhawatirkan ya. Ada berita apa lagi? Untuk kabarnya dengan Amadou Haidara ini, walaupun dia ini diapresiasi oleh Ralf Rangnick, ternyata Fabrizio Romano ini mengabarkan belum ada kontak atau negosiasi dari kubu Manchester United dan juga Red Bull. Ada kabar apa lagi ya? Ternyata itu saja nih update ringan amatiran ala gua. Tampaknya kalau gue simpulkan ya dari salah satu berita itu adalah soal masalah Manchester United apakah akan bermain menghadapi Newcastle. Sejauh ini gue perkirakan ringan amatiran sepertinya sangat besar kemungkinan Manchester United akan bisa melakoni laga menghadapi Newcastle di St. James Park ya. Minggu depan, ternyata bukan weekend ya, tapi gue lupa tanggal 27 tuh mungkin tanggal berapa, coba gue lihat sebentar cepet-cepet. Karena bukan weekend ternyata, Manchester United tidak kebagian jadwal weekend, tapi hari Senin tanggal 27 jam 9 malam waktu Belanda.
Atau kalau di Inggris berarti jam 8 malam ya. Kalau di Indonesia jam berapa tuh? Jam 3 dini hari, hari Selasa. Kemungkinan besar Manchester United akan bisa bermain. Cuman siapa-siapa saja yang bisa bermain ini masih tanda tanya ya. Karena masih banyak pemain yang diragukan katakanlah untuk bisa bermain di hari Senin atau Selasa dini hari waktu Indonesia. Kurang lebih demikian news update kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.